Nah, ini mengingatkan kembali ada sebuah penelitian menyebutkan bahwasanya kemampuan manusia itu untuk ketika menonton televisi atau nonton di HP ketika sedang belajar itu ada keterbatasan daya maksimalnya. Itu ya mungkin karena mata ini terbatas. Nah, jadi hanya kalau sudah lebih dari 2 jam 3 jam itu sudah lelah mata tuh kalau lihat video atau lihat di HP. Tapi kalau dengan audio ini justru sebaliknya, dengan pendengaran di kuping ini itu mau sampai berapa jam pun, seperti kita suka mendengarkan radio kan, misalkan sedang di mobil atau di bus atau di kereta api, mendengarkan suara kan kuat ya. Kalau kuping ini mempunyai kekuatan yang sangat panjang. Jadi karena kuping ini kan lebih mudah untuk menerima informasi. Nah, jadi saya sarankan ini HP-nya disimpan juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya, disimpan nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu fokusnya kepada audionya aja, kepada suara saya yang sedang menyampaikan materi. Nah nanti ini ada adabnya juga, adab majelis ilmu. Nah insya Allah kita kan ini dalam rangka majelis ilmu. Nah ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah jadi ada poin-poin yang sekiranya penting ditulis ya Bapak Ibu, biar tidak lupa. Karena ilmu itu seperti hewan buruan, kalau tidak diikat maka dia akan kabur seperti hewan ya, seperti kuda akan kabur. Jadi ilmu itu harus ilmu itu harus ditulis dalam kertas yang dicatat poin-poinnya. Nah, ini mengingatkan kembali. Nah, sekedar mengingatkan, ada beberapa kendala teknis yang ditemui pada pertemuan virtual via online, seperti di Google Meeting atau di Zoom. Beberapa kendala teknis, yang pertama biasanya sinyal tidak stabil. Nah, solusinya, misalkan sinyalnya tidak stabil, nah boleh dimatikan kameranya Bapak Ibu, boleh dimatikan, mic-nya dimatikan juga. Nah, cari tempat terbaik untuk sinyal. Jadi dalam 1 jam ke depan, saya mohon izin, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa fokus ya, bisa fokus ke acara kajian ini. Pastikan kuota internetnya mencukupi. Nah, kemudian yang ketiga, fokus pada kajian. Nah, materi yang akan disampaikan, didengar saja sudah cukup. Nah, tidak perlu sambil melihat-lihat HP, nggak apa-apa. Jadi catat setiap poin-poin yang penting. Nah, poin-poin yang pentingnya nanti dicatat. Nah, tidak disarankan ketika sedang materi ini Bapak Ibu sambil misalkan diabaikan dulu, misalkan ada pesan grup WhatsApp kan. Kalau kita ini lihat kan tiap orang pasti punya grup WhatsApp-nya lebih dari 10. Ingin baca pesan, misalkan informasi, padahal sebetulnya tanpa baca pun masih ada waktu di nanti setelah kajian ini, misalkan ada informasi yang harus dibaca untuk agenda besok. Nah, kemudian jangan dulu buka multitasking, karena itu tadi salah satu kelemahan pertemuan virtual via online ini, salah satunya multitasking. Kadang sambil lihat HP, kadang sambil buka-buka browser, misalkan buka nyari berita-berita, buka browser atau buka sosial media, atau buka grup WhatsApp, atau buka Telegram. Nah, saran saya HP-nya disimpan saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. HP-nya disimpan, nah Bapak Ibu fokusnya ke audio. Audio teri, jadi fokus kepada pendengaran. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mengucapkan kembali kalimat talbiyah bersama-sama. Nah, ini sebagai dalam rangka kita memohon minta izin kepada Allah SWT agar kita bisa bertalbiyah di depan Baitullah. Nah, boleh diikuti Bapak Ibu ya di tempatnya, silakan diikuti, mic-nya tidak perlu dihidupkan. Labbaik Allahumma labbaik,
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikutin ayah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali lagi ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan di sekitar Bapak Ibu ada suami, nah ajak ya Ibu ya, atau Bapak ada istri, ajak. Nah, ajak mendengarkan kajian ini. Saya juga ini melibatkan anak-anak sambil bermain, saya ajak juga. Saya ajak bertaubiah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah juga. Ya, satu kali lagi terakhir ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sungguhnya pujian dan kenikmatan hanyalah milikmu. Dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Nah, itu ada kalimat talbiyah. Nah, Bapak Ibu, bila ada yang sudah hafal juga, ada doa ketika melihat Ka'bah. Nah, ini mudah-mudahan dengan baca doa ini, kita nanti sebagai wasilah juga bisa nanti mendoakan bisa melihat Ka'bah langsung di depan mata kita. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarofahu wa azomahu wa karamahu miman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Satu kali lagi Bapak Ibu ya. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarofahu wa azomahu wa karamahu miman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kejayaan, kewibawaan, kehormatan pada Baitullah-Mu, kepada rumahmu ini ya Allah. Begitu pula tambahkan kemuliaan kepada mereka yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan pula kepada kami yang ada di sedang melaksanakan kajian 99 hari menuju Baitullah dalam beberapa hari ke depan, 99 hari ke depan, mudahkanlah kami ya Rabb.
agar kami bisa memandang Baitullah-Mu ini ya Rabb, sebagai bentuk ikhtiar kami ingin memohonan ampunan kepada-Mu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik Bapak Ibu, jamaah perinduh Baitullah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema pada malam ini yaitu semua bisa berangkat umroh ya. Jadi semua bisa berangkat umroh. Nah, silakan Bapak Ibu dicatat ya, fokus ke auditorinya, indera pendengar. Nah, jadi bisa ini artinya adalah mereka karena diberikan kemampuan bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa karena diberikan kemampuan bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mudah ya Bapak Ibu ya, mudah. Mudah karena mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bisa, ada mudah. Sedangkan tidak bisa, nah, kalau tidak bisa berarti adalah mereka yang tidak diberikan kemampuan untuk bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan segala sesuatu pasti ada sebabnya. Jadi bagaimana prosedural yang benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibisarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan bidang-bidang kebaikan tertentu, termasuk urusan umroh dan haji. Siapapun, ya Bapak Ibu ya, akan dimudahkan. Jadi siapapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sebab-sebabnya. Maka dipastikan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada banyak sekali orang yang di luar sana mengaku ingin bisa haji dan umroh. Jadi banyak sekali sebetulnya apa yang ingin berangkat bisa haji dan umroh. Ketika ditanya mau nggak berangkat umroh, mau. Mau nggak berangkat haji, mau. Hasil ketika ditawarkan semuanya mau. Ketika ditanya kenapa belum berangkat? Nah, diam ketika ditanya seperti itu ya. Macam-macam jawabannya. Ada yang belum ada uang, ada yang belum ada panggilan. Padahal uang itu hanya nomor berapa ya, nomor sekian dari nomor sekian. Jadi ya secara umum, mereka yang mengaku ingin bisa berangkat haji dan umroh, kenapa masih belum dimudahkan? Karena salah satunya enggan mengikuti prosedur atau rangkaian yang telah disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kebanyakan tidak mau mengikuti prosedur ya Bapak Ibu ya. Tidak mau mengikuti prosedur. Akhirnya mereka yang memiliki keinginan tidak bisa berangkat, gagal berangkat karena prosedurnya tidak bisa diikuti. Bisa haji ataupun bisa umroh sebetulnya bukan sebagai tujuan dalam agama. Jadi haji dan umroh ini secara syariatnya hanyalah sebagai sarana saja. Nah, sebagai sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan besar yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji dan umroh dengan cara yang benar. Jadi baik saat hidup ataupun sudah meninggal ya Bapak Ibu. Mampu ini ada dua sisi. Mampu ini. Nah, mampu yang pertama yaitu mampu secara bekal. Jadi mampu ini pada manusia itu ada dosennya. Ada kekeliruan di masyarakat bahwasanya mampu ini berarti dia yang memiliki finansial.
memiliki finansial untuk bisa berangkat umroh. Cuman kalau padahal mampu ini ada dua kalau dibedah tuh. Ada mampu secara bekal. Nah, mampu secara bekal apa? Nah, mampu secara bekal ini berarti yang pertama memiliki keilmuan. Keilmuan, kemudian keyakinan, dan yang ketiga keterampilan berdoa dan keterampilan meminta. Nah, seutama-utamanya mampu ini atau bekal ini yaitu takwa ya Bapak Ibu ya. Jadi takwa adalah yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, mampu kendaraan atau biaya. Jadi mampu kendaraan biaya ini mengupayakan mampu secara keilmuan. Ketika kita menempuh prosedural yang pertama, ya Bapak Ibu ya, menempuh prosedur yang pertama, secara bekal kayak baik keilmuan, keyakinan, keterampilan berdoa, ataupun keterampilan meminta, maka insya Allah mampu yang kedua untuk masalah biaya ini insya Allah nanti akan dimudahkan. Ada salah satu perkara yang membuat mampu ini menjadi teramat sulit untuk dimudahkan. Nah, yaitu bila di pertemuan pertama telah saya bahas apa mampu ini yang sangat sulit, yaitu karena terhalang dari berbuat dosa. Karena berbuat dosa ini menjadi penghalang terbesar untuk kita dimampukan menunaikan ibadah haji dan umroh yang produktif ataupun solutif. Ternyata ini ada salah satu yang menjadi penghalang untuk terbesar agar kita dimampukan menunaikan ibadah haji dan umrah, itu dosa. Dosa ini adalah penghalang yang paling besar. Dosa penghalang yang paling besar sekali untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan cara yang benar. Jadi untuk mengurangi dosa bagaimana Bapak Ibu? Ya, berarti harus diimbangi. Harus diimbangi dengan kebaikan. Nah, salah satunya kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahwasanya kalau kita gali keutamaan istighfar ini, fadilahnya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Sangat banyak sekali kita keutamaan dari istighfar ini, bagaimana kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kayaknya ya sebagai manusia ya kita tidak terluput dari dosa ya Bapak Ibu ya. Ya bahkan itu ada salah satu ulama itu dalam satu hari beristighfar tuh hampir sampai 5.000 kali istighfarnya. Nah, ada juga guru ngaji kami di Bandung itu mengajarkan istighfar, kan dia tuh sampai pakai tasbih digital. Dia daripada ngobrol yang tidak karu-karuan menghasilkan omongan-omongan yang gibah, lebih baik istighfar. Jadi lisannya dibasahi dengan istighfar. Dalam sehari itu bisa dapat sampai 3.000 sampai 2.000. Akhirnya saya ngikutin Bapak Ibu, saya ngikutin juga pakai tasbih digital. Astagfirullah. Jadi ketika di kendaraan zikir istighfar, kita sambil mengendara motor istighfar. Nah, karena istighfar ini sangat banyak sekali ya fadilah keutamaannya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu di list. Nah, kira-kira kita punya dosa apa nih yang sekiranya ketika dosa-dosa ini kita mohon ampun, kita memiliki keyakinan bahwasanya ketika dosa-dosa ini ya sebagai salah satu penghalang kemudahan kita, menjadi salah satu sebab musabab kita diberikan kemudahan dan kenikmatan oleh Allah SWT.
Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini kan ketika di surga itu semuanya mau minta apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala dimanja, bahkan semuanya diberikan meminta apa. Bersama Siti Hawa. Nah, namun karena berbuat dosa, akhirnya hidupnya dipersulit, kan diusir dari surga, disuruh ke dunia karena tergoda oleh nafsu syaiton. Dibohong-bohongin, suruh makan buah kuldi itu katanya rasanya enak. Nah, akhirnya karena dosa itulah Nabi Adam diusir ke surga, diusir ke dunia. Akhirnya sekarang diikuti Bapak Ibu ya oleh kita nih umat-umatnya. Diikuti oleh umat-umatnya, ikut-ikutan juga berbuat dosa. Nah, karena berbuat dosa inilah, maka kita pun sama hidupnya menjadi sulit. Ya. Menjadi sulit sekali. Mau apa, mau nanti siapin ya. Misalkan mau beli baju, ngutang ya. Beli baju, ngutang. Mau beli motor, ngutang. Mau beli handphone, ngutang. Mau beli pakaian, ngutang juga. Nah, padahal Allah telah memberikan kemudahan yang begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau sempat di pertemuan pertama kan bagaimana seorang ketika ada banjir, ada yang bisa terkena banjir, ada yang juga yang tidak bisa terkena banjir. Nah, siapa yang orang yang tidak terkena banjir? Dia yang membangun bendungan. Misalkan di Jakarta nih ada banjir besar, ada banjir bandang. Yang terkena banjir pasti orang yang tidak berlindung diri. Tapi kalau ada orang yang membangun benteng, orang yang berlindung di atas gedung, maka tidak akan terkena banjir. Nah, begitupun dengan diri kita Bapak Ibu. Nah, rezeki-rezeki kita terhalang karena adanya benteng-benteng. Padahal Allah sudah mau ngasih rezeki itu seperti bak air bah yang tidak ada kita bisa menghentikannya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang tahan napas deh. Tahan napas 4 jam. Kuat nggak? Nggak akan kuat ya. Pasti nggak akan kuat. Yang berenang saja, berenang dengan dengan lintasan 50 meter, itu pasti dalam hitungan beberapa puluh detik pasti kepalanya harus keluar mengambil napas. Karena kalau nggak mengambil napas ya nggak kuat, pasti nanti akan bisa mati, tidak bisa bernapas. Nah, itu artinya dari hikmah bernapas, bahwasanya itu adalah salah satu tanda rezeki ya Bapak Ibu ya. Rezeki. Allah sudah memberikan kita rezeki oksigen. Jadi meskipun kita ditutup, tetap aja Allah tuh tetap ngasih oksigen yang tidak bisa ditahan-tahan. Nah, jadi karena dosa ini, ada salah satu penghalang yang menghalangi pintu kemudahan-kemudahan kita. Nah, begitupun dengan banjir ini, kalau kita ibaratkan, itu tadi yang membuat benteng, yang membuat kemudahan-kemudahan kita menjadi sulit, yaitu karena itu tadi Bapak Ibu, adanya benteng yaitu dosa ya. Nah, jadi karena dosa ini kita seperti membangun benteng. Allah tuh mau ngasih kemudahan, mau ngasih sesuatu, tapi kita sendiri yang membangun tameng, menutup. Kita tuh seperti membangun tembok yang sangat besar. Kita menutup diri. Padahal Allah tuh udah mau ngasih kemudahan kepada kita. Nah, karena kita sendirilah yang berulah, akhirnya Allah persulit. Nah, tadi kan akhirnya ngutang ya, mau apa-apa ngutang. Padahal Allah tuh mau ngasih kemudahan. Nah, itu tadi penghalangnya karena kita berbuat melakukan perbuatan dosa.
Padahal dalam hadisnya inna dina yusrun. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Nah, agama ini dari A sampai dengan Z diciptakan dengan mudah. Tidak ada yang sulit. Jadi agama ini baik yang berbiaya ya, berbiaya ini misalkan kita kan mau nikah harus punya mahar ya Bapak Ibu ya, ketika dulu mau nikah kan. Nah, agama ini baik yang biaya, mengeluarkan biaya, maupun yang tidak berbiaya, sesungguhnya mudah. Nah, termasuk urusan umroh dan haji. Jadi agama itu sebetulnya ditetapkan oleh Allah SWT sudah dengan mudah. Nah, ini salah satu kuncinya. Nah, bagaimana kita berkeyakinan bahwasanya ternyata umroh itu mudah ya. Nah, ada pola yang diajarkan oleh agama ini Bapak Ibu ya. Nah, ada polanya. Nah, jadi apapun jika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan bidang tersebut, maka ikutilah pola yang diajarkan oleh agama kita. Nah, ini kuncinya. Jadi kita harus mengikuti pola yang diajarkan oleh agama kita. Nah, ini ada apa? Ada 4 ya. Ini kalau saya bikin catatan itu ya, ada 4 mata rantai agar kita bisa mudah berangkat umroh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya insya Allah. Nah, apa Bapak Ibu yang 4 mata rantai itu? Nah, yang pertama ilmu. Nah, jadi kita harus memiliki ilmu supaya bisa dimudahkan berangkat umroh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini berakar pada ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan ilmu ini kita bagaimana belajar tentang tata cara umroh, tata cara haji, pembekalan diri yang mesti disiapkan. Nah, insya Allah Bapak Ibu hari ini sedang melakukan pembekalan diri yang harus disiapkan. Begitu pula tentang keutamaan ibadah umroh dan haji. Bahkan keutamaan tempat pelaksanaan sebagaimana keutamaan masing-masing rukun wajib dan sunnah. Nah, jadi ketika kita paham tata ilmunya, maka insya Allah akan menghasilkan potensi kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi, siapapun yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan tertentu, nah yang ingin dimudahkan ya. Nah, jadi maka mulailah dari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jadi akar perintahnya bagaimana kita ikuti tata caranya seperti apa, kemudian persiapan. Nah, setelah persiapan baru nanti akan mendapatkan hasil yang bisa diraih. Ayat Quran dan hadis, nah, kita kan sudah terbentang sebetulnya ya Bapak Ibu ya, sudah terbentang sangat luas. Bagaimana dalam ayat Al-Quran dan hadis ini banyak sekali menggambarkan bentuk uluran tali pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk kebaikan di bidang-bidang tertentu. Jadi ya sudah banyak sekali uluran tali pertolongan Allah dalam ayat Al-Quran dan hadis. Cuman kitanya aja yang masih belum sadar, masih belum mengetahui. Nah, siapapun yang mengambil ilmu dengan uluran tali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya insya Allah dia akan sampai di ujungnya dengan keberhasilan yang gemilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mengambil ilmu dengan uluran tali pertolongan Allah. Nah, yang kedua, nah kalau tadi yang Yang pertama ini ilmu ya, 4 mata rantai mudah berangkat umroh. Yang pertama ilmu ini harus berdasarkan pada ayat dan hadis Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu keinginan Bapak Ibu ya.
Nah, jadi mata rantai yang kedua, keinginan. Nah, semua orang mengklaim ingin umroh dan haji. Nah, tetapi tidak semua ingin yang muncul itu dalam diri masyarakat selama ini ingin yang benar. Nah, tetapi justru sebaliknya. Banyak sekali dari masyarakat muslim selama ini tertipu oleh keinginan palsu karena sudah terburu-buru muncul ingin umroh dan haji. Nah, padahal yang bersangkutan belum mengambil pilar yang pertama yaitu ilmu. Nah, jadi sudah terjebak semua oleh keinginan yang palsu. Nah, keinginan itu muncul bukan lahir karena oleh ilmu Bapak Ibu ya, keinginan untuk umroh itu. Dan kemungkinan besar keinginan itu muncul hanya karena saat dia menyaksikan orang lain di sekitarnya atau teman-temannya mungkin ya di sekitar rumah, lihat oh si A berangkat umroh, si B berangkat haji. Dan begitu setiap tahun dia menyaksikan satu persatu orang lain yang berangkat umroh dan haji. Kemudian orang bercerita tentang bagaimana kesenangan di Mekah di Madinah, bagaimana kebahagiaan bisa berangkat umroh dan haji. Dan kemudian orang itu pun ikut-ikutan muncul dalam dirinya ingin umroh dan haji agar mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan. Nah, ini berarti hati-hati Bapak Ibu ketika kita ingin umroh karena lihat lihat lingkungan di sekitar, lihat teman. Nah, itu berarti kita sudah terjebak oleh keinginan palsu. Nah, jadi bukan keinginan yang baik. Nah, sebaliknya, ini sebaliknya ya, jika kita yang muncul ingin umroh ini karena sudah paham ilmunya, nah insya Allah itu berarti adalah keinginan yang asli ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu paham ilmunya, jadi kita berangkat memang bukan karena lihat orang lain berangkat umroh, karena kita sudah mengetahui ilmunya, sudah memiliki bekal ilmu. Maka itu akan lebih bermanfaat bagi yang bersangkutan. Nah, itu yang kedua keinginan. Kemudian yang ketiga tindakan yang nyata. Nah, perbuatan nyata dilakukan, bahkan dia mengejar, apalagi yang bisa dia lakukan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umroh dan haji. Nah, jadi ada tindakan nyata sampai dikejar ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kan kisah gitu ya, merubah keinginan palsu menjadi keinginan asli. Nah, ini kan kisah ini yang pernah saya ceritakan mungkin ya kalau masih yang pernah ikut kelas tour leader. Nah, bagaimana ada sahabat Ibu Laila. Nah, Ibu Laila ini dia yaitu tadi berangkat umroh, salah satunya harus ada tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa ya? Salah satunya nabung, punya tabungan harian, ada kotak kenceleng harian. Kotak kenceleng harian. Yang tiap hari masuki celengan, nah nanti berdoa supaya keran rezeki ini nanti Allah yang mencukupkan. Nah, nanti di beberapa pertemuan yang lain nanti akan saya bahas juga lebih mendalam bahwasanya dari kemampuan ini bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa berangkat umroh ini bukan hanya sekedar menjadi jamaah umroh biasa saja Bapak Ibu. Nah, bahkan oleh Allah SWT bahkan bisa diberi kemampuan yang berkali-kali lipat. Nah, tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu bisa menjadi tour leader, bisa menjadi pembimbing umroh ya. Nah, itu nanti ada di materi-materi yang selanjutnya. Nah, jadi ya tindakan nyata ini salah satunya ya kita membedah ayat dan membedah ayat dan hadis umroh dan haji. Kemudian memperbanyak istighfar, sholawat,
Mungkin bagi ikhwan atau bagi bapak-bapaknya salat 5 waktunya di masjid ya, atau bagaimana ketika sudah berkeluarga, mempunyai hubungan yang baik dengan istri, dengan anak, komunikasinya diperhatikan, atau misalkan kita sebagai istri bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban apa yang harus diberikan ke seorang istri kepada suami. Ataupun misalkan seorang suami harus memberikan kewajiban-kewajiban yang bukan hanya nafkah saja terhadap keluarga, tapi kewajiban-kewajiban terhadap anak dan istri. Nah, kemudian, setelah kita melihat apa yang bisa kita lakukan, jangan tanya, Bapak Ibu jangan tanya kapan berangkatnya. Nah, tetapi mulailah menetapkan target. Mulai menetapkan target bisa berangkat di bulan apa. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini harus mulai bisa pasang target mau berangkat di bulan apa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, Bapak Ibu tulis aja di kertas saya punya target misalkan ingin berangkat umroh di bulan apa. Nah, kita mengazamkan mudah-mudahan kalau saya memiliki target misalkan bulan September ini, bulan September ini saya memiliki target ingin berangkat umroh. Nah, saya sudah pasang target Bapak Ibu, sudah pasang target. Jadi ketika kemarin pulang umroh di bulan Syawal, saya pasang target di depan Ka'bah berdoa mudah-mudahan bisa ke sini lagi untuk membawa jamaah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dari keinginan-keinginan yang kuat tersebut, akhirnya Allah insya Allah mengundang saya kembali nanti di tanggal 23 September ini untuk membawa sekitar ada 40 jamaah. Nah, jadi Bapak Ibu pun sama harus punya pasang target. Ketika memang ingin bisa, mungkin ada yang belum pernah umroh atau ada yang ingin umroh kembali ya pasang target. Nah, salah satunya ya pasang target misalkan mau di bulan apa nih. Tulis aja Bapak Ibu kan nulis itu gratis ya, nggak perlu bayar, nanti tinggal tulis pasang targetnya di bulan apa. Nah, kemudian nanti di ini juga travelnya mau travel yang mana nih? Nah, dengan siapa berangkatnya? Nah, itu ditulis juga. Kemudian diinventarisir apa yang bisa dilakukan. Nah, pilar ketiga ini atau tindakan nyata ini insya Allah akan menjadi kemudahan yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka nanti akan terjadi poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini apa setelah tindakannya nyata? Yaitu tadi poin yang keempat, maka nanti akan mendapatkan hasil yang nyata. Bagaimana banyak sekali kisah ya, kalau dari para alumni Perindo Baitullah ini yang sudah mengikuti kelas kajian ini ya, yang awalnya tidak sama sekali belum terbayang. Nah, ketika di bedah ilmu ini, maka mereka yang awalnya sama sekali tidak terbayang berangkat umroh seperti apa, mulai dari persiapan seperti apa, bahkan ya mereka alhamdulillah bisa berangkat umroh dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan nyaris sampai tidak memiliki persiapan finansial gitu kalau dari awal tuh. Nah, oleh Allah dimampukan, dimudahkan. Nah, setelah mempelajari ilmunya dan amalan-amalan yang nyata, maka bisa berangkat umroh dengan cara yang mudah. Bahkan diberikan kemudahan-kemudahan lainnya untuk memberangkatkan umroh keluarga. Nah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya. Nah, bisa memberangkatkan umroh misalkan istri, keluarga, atau bersama anak, atau memberangkatkan saudara-saudaranya atau teman-temannya. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, pertemuan pada malam hari ini. Nah, jadi tadi poin-poinnya mudahan ada catatan yang bisa dicatat. Nah, jadi tiap orang tuh punya ini ya,
punya daya tangkap masing-masing. Oh, poinnya ini. Nah, apa yang Bapak Ibu tangkap, nah itu ini apa? Nanti diaplikasikan, diamalkan. Oh, ini poinnya ini. Nah, jadi kan poinnya nanti beda-beda tiap orang. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk materi pada malam hari ini. Insya Allah tidak banyak-banyak. Nah, kita membiasakan ya, mulainya pukul 20 WIB, waktu insan beriman. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya membuka kesempatan, mungkin bila akan ada yang mau menambahkan terkait dengan materi pada malam hari ini. Nah, silakan mic-nya boleh dihidupkan bila ada yang mau menambahkan. Nah, kalau bertanya enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa menambahkan aja. Kalau bertanya saya kayaknya bukan kalau itu nanti jawabannya nggak nyambung. Nah, karena saya juga masih belajar. Silakan Bapak Ibu bila ada yang mau menambahkan terkait dengan materi pada malam hari ini, mic-nya boleh dihidupkan saja, silakan. Saya beri kesempatan. Saya ini tidak manggil orangnya satu persatu, nah silakan saja bila ada yang mau bertanya. Nah, itu tadi saya posting di ini ya Bapak Ibu ya, posting di grup. Nah, itu di grup tuh hanya salah satu contoh saja, karena kemarin tuh kan ada beberapa alumni yang ingin tanya seputar harga umroh tuh seperti apa sih Pak Rudi. Nah, jadi kalau travel itu secara garis besar ada 2 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini pun travelnya harus yang sudah sebagai provider. Artinya provider ini sudah memiliki akses langsung dengan akomodasi di Mekah dan di Madinah. Artinya dia tidak melalui perantara lagi. Nah, kebetulan Rania kalau Rania insya Allah sudah menjadi provider karena langsung pesannya langsung ke sana, tidak karena kan di dunia pertravelan ini kan macam-macam ya, ada yang broker, ada yang ada yang ya macam-macam gitu. Jadi harus betul-betul paham. Nah, jadi kan umroh ini sebetulnya ada 2 poin travel itu kan, ada yang dia misalkan mitra, ya kan kemarin sempat ada yang tanya juga di grup, Pak kalau mau ini dengan ini gimana, nah, dengan Rania atau apa. Nah, jadi sama seperti travel yang lain, ada yang namanya program umroh reguler. Nah, kalau umroh reguler ini berarti mitra ini mengikuti program yang sudah dibuat oleh travel umroh. Misalkan ada keberangkatan tanggal 6 September, nah ini besok saya mau ini juga mendampingi besok Rania ada keberangkatan juga besok 6 September di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, berarti itu publisnya sudah jauh-jauh hari biasanya disebar ke mitra nih siapa barangkali ada jamaah yang mau gabung. Nah, harganya yang mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh travel. Harganya sudah ditetapkan oleh travel. Nah, misalkan hotelnya yang sudah ditentukan ini, atau misalkan hotel A, hotel B. Nah, itu namanya umroh reguler. Nah, kemudian yang 2, ada yang namanya umroh request. Nah, kalau umroh request ini, kita biasanya ada mitra-mitra yang memang dia sudah memiliki memiliki jamaah. Nah, jadi dia nggak ingin bikin paket keberangkatan sendiri. Nah, itu namanya umroh request. Nah, itu contohnya yang tadi saya posting di grup kan ada the best promo VIP all-in. Nah, jadi paket ini sudah dapat lounge, Cisco Patuk Kemenak, sudah dapat asuransi di Indonesia, di Saudi, sudah dapat mutawif, hotel Mekah, dan pokoknya ini sudah. Jadi mitra ini hanya tinggal menyiapkan jamaahnya. Jadi jamaahnya nanti jamaah dia saja, jamaah mitra ini. Nah, Pak kalau tiket pesawatnya saya nggak ada gimana? Nah, ini tiket pesawat hati-hati Bapak Ibu ya, kalau tiket pesawat tuh banyak sekali mafianya. Pernah sahabat kami pun ada bukan hanya 1-2 orang beli tiket pesawat. Nah, ini bahkan udah sampai Malaysia, di Malaysia ternyata nggak habis tiketnya nggak bisa dipakai, tiketnya tuh nggak muncul ininya, kode bookingnya tuh nggak dikasih, akhirnya gagal berangkat. Nah, pernah juga ada yang mau transit nyambung padahal masih satu maskapai yang sama. Nah,
connected, tapi tidak karena waktunya delay ketika mau sampai itu pesawatnya nggak bisa diklaim untuk dilanjutkan karena padahal itu pesawatnya masih sama satu maskapai. Nah, jadi kita harus kalau yang masih baru-baru ini pesawat ini harus betul hati-hati. Jadi kalau saran saya mending ya ini tadi kalau memang sudah belum paham ya mending serahkan ke travel aja biar nanti travel yang bertanggung jawab. Nah, jadi ada 2 poin nih Bapak Ibu ya kalau travel tuh. Jadi ada umroh reguler, ada umroh request. Nah, kalau umroh request itu nanti jamaah ini mitra ini dia nanti bikin ini dia nanti tahu harganya beli di travel ini harga paketnya segini berarti dia nanti bisa ngejual sendiri ke jamaahnya saya jual segini. Kalau saya lihat sih rata-rata kalau mitra-mitra Arania tuh ngambil marginnya itu macam-macam, ada yang mulai dari 3 juta, ada yang 2 juta. Nah, yang penting bagaimana dia ketika membawa jamaah ini, ya mitra ini dia yang penting bisa berangkat umroh juga. Ada yang misalkan kemarin tuh ada yang 20 jamaah. Nah, saya tanya, berapa margin ke jamaahnya? Saya ini Pak Rudi ngambil margin tuh 2 juta. Oh, berarti 2 juta kali 20, 40 juta. Nah, dia mungkin nanti setor yang penting kan dia dari 40 juta ini masih ada selisih dia untuk berangkat. Nah, tipsnya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau bikin umroh request, nah kalau reguler ini kan dia biasanya kita jamaahnya belum banyak ya, misalkan cuma ada 1 atau 2. Nah, cuma ada 1 2 ya biasanya mitra-mitra dari travel-travel yang lain pun rumusnya sama seperti ini. Dia biasanya disetorkan ke travel cuma ada 1 2. Nah, Bapak Ibu bagaimana tipsnya supaya misalkan Bapak Ibu ingin berangkat juga nih, misalkan sekaligus jadi tour leader. Nah, tips saya selalu memberikan kepada mitra-mitra tipsnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jamaahnya ditabung. Jadi misalkan nanti ada jamaah yang mau daftar, nah Bapak Ibu tabung, mau nggak berangkat bareng sama saya? Nah, kita ini aja bikin program yuk, misalkan nanti di bulan Januari atau bulan Februari atau bulan kita berangkat bareng-bareng. Nah, nanti dikumpulkan di situ, misalkan ternyata baru ada 5 orang. Nah, nanti Bapak Ibu komunikasi nanti. Nah, kalau di Rania ini nanti itu tadi kalau di Rania ini kadang nanti suka dibantu, misalkan ada mitra nih dia cuma baru ada 7 jamaah, sementara kan kalau 7 packs ini dengan 20 packs atau 40 packs harganya beda. Nah, kita nanti biasanya membantu Bapak Ibu. Membantu misalkan, ini udah ada yang mau bikin keberangkatan, cuma masih ada 7 orang. Nah, nanti kita bantu juga sebar. Misalkan Ibu Sri mau bikin keberangkatan baru ada 7 orang. Nah, kayak harganya segini nih, harga kesepakatannya misalkan ketika mengambil akomodasi di Saudinya harganya deal misalkan segini. Nah, nanti sudah deal baru nanti kita sebar ke mitra-mitra yang lain. Nah, jadi nanti mitra-mitra lain juga ikut ngebantu. Nah, sehingga ketika mau nyari jamaah 20 insya Allah mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau sendiri berat, kalau sendiri itu berat. Nah, itu tadi kenapa kan ada beberapa travel yang gagal berangkat. Nah, umumnya sih yang gagal berangkat itu yang reschedule itu rata-rata yang dia memang belum mempunyai mitra yang kuat. Jadi dia bikin keberangkatan sendiri. Gagal berangkat, akhirnya karena belum mencapai kuota 20, jamaahnya baru ada 3 ya, pesan ketika mau booking tiket yang nggak akan bisa cukup. Sementara kan mau pakai bis aja nggak akan tiketnya lebih mahal. Nah, kalau di Rania ini, insya Allah Bapak Ibu ya, kalau di Rania ini, kalau saya pakai Rania, karena Rania ini kan cabangnya sudah ada di mana-mana, ada di Pontianak, di Semarang, di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bandung. Nah, jadi ketika kita publish ya, kita publish juga ke ke wilayah-wilayah kerja yang lain, sehingga mereka pun minimal suka memberi jamaah. Ada jamaah misalkan dari sini Semarang ada berapa, ini ada berapa, Jakarta ada berapa. Jadi salah yang namanya gagal berangkat itu tidak ada istilah gagal berangkat. Nah, itu Bapak Ibu ya umroh request itu seperti itu. Intinya itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Bila ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Saya menambahkan Pak Rudi. Oh ya silakan Ibu Sri, silakan. Mungkin saya ingin menambahkan tentang mata rantai mudah untuk berumroh ya Pak Rudi. Iya.
Jadi apa ya, dalam Al-Quran kan dikatakan itu HR Ahmad, Abu Daud, dan Tarmizi itu mengatakan bahwa eh, seseorang itu tergantung agamanya, teman dekatnya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk ilmu dan hadis dalam Al-Quran, Pak. Maksudnya jadi kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan juga menjadi baik. Kalau kita berteman dengan orang penjual parfum, kita juga akan kena bau harumnya. Ini juga salah satu hal yang mendorong kita untuk memperkuat keinginan kita untuk berangkat umroh begitu, Pak Rudi. Amin ya Bu ya. Kemudian tekad, yang penting adalah tekad, Pak. Percaya atau tidak, ketika engkau bertekad menjadi orang yang lebih baik lagi, maka Allah akan mendatangkan orang-orang yang baik di dalam hidupmu untuk menemani langkahmu. Jadi mungkin pertemanan juga bisa memperkuat diri kita sehingga kita terdorong untuk umroh. Seperti misalnya kita ikut program 99 hari ini, itu salah satu untuk memperkuat kita. Kemudian kita mendekatkan diri, seperti yang tadi Pak Rudi katakan, kalau laki-laki 5 waktu harus ke masjid begitu. Nah itu juga merupakan salah satu langkah nyata bahwa selain istighfar tentunya juga kita akan minta doa kepada orang tua kita begitu Pak Rudi. Karena ridho Allah itu ridho orang tua dan ridho orang tua adalah ridho Allah. Begitu Pak Rudi, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan ya pada Ibu Sri. Ini apa? Ini lingkungan juga betul-betul ini ya, lingkungan-lingkungan itu harus betul-betul diperhatikan, lingkungan yang kondusif seperti itu. Baik, ini ada yang baru masuk. Ini udah selesai ya. Ini Ibu Julia, ini udah mau selesai. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan lagi? Ini karena sudah pukul 21.00. Baik, bila tidak ada, akan saya tutup saja Bapak Ibu ya. Nah, akan saya tutup. Mudah-mudahan atas keluangan waktu Bapak Ibu tadi selama 1 jam, mudah-mudahan nanti Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah nanti menggantikan dengan perkara yang lebih baik dan lebih baik. Kita tutup kajian malam hari ini. Dan jangan lupa pekan depan kita masuk pertemuan yang kelima. Tetap istiqomah ya Bapak Ibu ya. Tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah kita nanti akan menemukan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar. Astagfirullahalazim. Dan akhir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.